pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Kita lanjutkan doa Malaikat Tuhan, puji syukur nomor 15. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka puji syukur 337. Yesus, lihat umat-Mu.
Mari kita awali dengan lagu pembuka Puji Syukur 337. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus beserta saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Selamat sore Bapak dan Ibu, saudara-saudari segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi dari rumah masing-masing. Hari ini tanggal 1 September kita memasuki bulan Kitab Suci Nasional, di mana gereja mengajak kita untuk senantiasa membaca, merenungkan, dan mencoba mengambil inspirasi atau rema dari sabda Tuhan yang kita baca, kita renungkan, supaya menjadi kekuatan, menjadi kebijaksanaan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan kita akan mendengarkan sabda Tuhan hari ini dari surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus dan juga dari Injil Lukas, di mana Tuhan mengaruniakan Roh Kudus kepada kita supaya kita mengenal, memahami rahasia-rahasia Allah. Kita mohon belas kasihan pengampunan dari Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Kita persembahkan wujud doa kita, khususnya kita mohon keselamatan bagi Dr. Hari Makaliu yang telah menghadap Bapa di surga 3 tahun yang lalu. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, sungguh penuh wibawa sabda Putramu yang telah Kau sampaikan kepada kami. Kami mohon perkenankanlah kami mewartakan kepada saudara-saudari kami dan siapapun di sekitar kami, supaya sabdamu semakin nyata, semakin boleh kami hayati dalam kehidupan setiap hari, dan kami boleh juga beroleh kekuatan dan kebijaksanaan daripadamu. Bapa di surga, kami mengingat saudara kami, Bapak Dr. Hari Makaliu, yang telah menghadap Dikau 3 tahun yang lalu. Limpahkanlah belas kasihan, kerahiman, dan pengampunan-Mu, agar Bapak Dr. Hari Makaliu boleh berserat dalam ketentraman dan damai-Mu, dan Engkau juga memberikan kehidupan kekal, kebangkitan abadi, masuk ke dalam kemuliaan-Mu, dalam rumah Bapa di surga, dan menikmati sukacita, kebahagiaan kekal bersama dengan para kudus-Mu. Dampingilah dan berkatilah juga istri yang terkasih, Ibu Hetty Makaliu, supaya tetap semangat dalam hidup, tetap mengandalkan Dikau, dan tetap senantiasa boleh merasakan damai sukacita, karena hanya Dikaulah yang menjadi sandaran, kekuatan, dan harapannya, juga anaknya dan sanak keluarga. Semoga mereka tetap setia dan senantiasa
mencari kehendak-Mu dan melaksanakannya dalam hidup setiap hari. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mari saudara-saudara kita membuka hati mendengarkan sabda Allah. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tiada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menjelaskan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berbicara tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan-perkataan yang diajarkan kepada kami, bukan oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh sendiri. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu adalah suatu kebodohan bagi mereka. Ia tidak dapat pula memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kita memiliki pikiran Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refrein Mazmur tanggapan. Tuhan itu adil dalam segala tindakannya. Tuhan itu adil dalam segala tindakannya. Tuhan itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Referen. Tuhan itu adil dalam segala tindakannya. Segala yang kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasih akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Referen. Tuhan itu adil dalam segala tindakannya. Haleluya, haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita dan Allah mengunjungi umatnya. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengarkan pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan itu menghempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat
dan mereka pun keluar. Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi dari rumah masing-masing, hari ini gereja mengajak putra-putrinya segenap umat beriman untuk memasuki bulan kitab suci, bulan penuh rahmat dan berkat, karena kitab suci menjadi landasan dasar daripada ajaran iman kita, selain tradisi-tradisi para rasul dan ajaran-ajaran para rasul, serta juga ajaran bapak-bapak gereja, ajaran daripada Bapak Paus. Nah, kitab suci bagi kita atau kabar baik adalah kekuatan, kebijaksanaan kepada kita, sehingga memang kita layak untuk selalu membaca serta merenungkan dan mengambil sari atau hal-hal yang terbaik daripada sabda Tuhan untuk kita jadikan inspirasi, pegangan dalam kehidupan kita. Hanya memang kita perlu pahami dengan baik bahwa sabda Tuhan bagaimanapun berulang-ulang kali kita baca, kalau roh Allah tidak dikaruniakan kepada kita, maka sangat sulit kita pahami dengan benar, dengan baik. Maka karena itu Santo Paulus dalam bacaan yang pertama hari ini mengatakan, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah. Jadi tak seorang pun yang paham betul siapa Allah, misteri Allah, belas kasihannya, cintanya, rahmatnya, kecuali roh Allah sendiri. Kita ini tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Sehingga memang Allah menyediakan rohnya yang kudus, supaya kita paham apa yang menjadi misteri, apa yang menjadi rahmat dan cinta kasih Tuhan. Karena itu kita bersyukur melalui pembaptisan dalam gereja kita dikaruniai roh Allah, agar kita paham rahasia kerajaan Allah, rahasia Allah sendiri. Nah, karena itu rahasia Allah itu luar biasa. Dikatakan dalam bacaan Injil hari ini, semua orang yang menyaksikan apa yang diperbuat dan dikatakan Yesus menjadi takjub. Bahkan mereka berkata satu sama lain, alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Saudara-saudariku, Yesus dikenali tidak hanya oleh orang-orang Yahudi, oleh para muridnya atau orang-orang beriman, tetapi juga dikenali oleh roh-roh jahat. Malah sebelum Yesus itu berbicara, mereka sudah mulai ketakutan, mereka sudah mulai gemetar, sehingga mereka berteriak-teriak, hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Jadi Yesus belum bertindak, belum berkata-kata, mereka sudah mulai cemas, sudah mulai takut, gelisah, dan gemetar. Bahkan mereka berani mengakui Yesus, bahkan mengatakan, aku tahu siapa engkau, engkaulah yang kudus dari Allah. Jadi roh-roh jahat pun kenali Yesus yang kudus dari Allah. Sehingga karena kenal Yesus, mereka patuh taat pada perintah Yesus. Mereka keluar daripada orang yang dirasuki roh jahat itu atau kerasukan setan. Nah, saudara-saudari, apa yang bisa kita renungkan? Bahwa hidup kita ini mesti selalu bersandar, berpegang, dan mengandalkan Yesus.
roh Allah dalam kehidupan kita, supaya kita juga sanggup memahami, mengenali Tuhan, bahkan juga mengalami cinta kasih-Nya seperti orang-orang yang dibebaskan atau juga dipulihkan dari kuasa roh jahat. Semoga kita juga senantiasa dipulihkan dari berbagai macam kuasa-kuasa roh jahat yang seringkali mengganggu perasaan, mengganggu pikiran, dan juga mengganggu suasana, keberadaan, situasi, atau juga relasi kita satu sama lain dalam rumah tangga, juga dalam sesama, supaya hidup kita juga penuh rahmat, penuh sukacita, penuh kasih sebagai putra dan putri Allah. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Puji syukur 380. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah, jadikan tubuh Kristus dan darah suci-Nya yang taat sampai mati demi manusia, derita dosa kami dihapus olehnya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas, jadikan persembahan bersama Sang Putra, sucikan hati Kami di dalam darah-Nya, sesudah purna bakti di surga. terimalah. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami hunjukkan berkat kemurahan belas kasihan-Mu. Semoga kami pun semakin diteguhkan di dalam mengikuti Engkau, karena roh Allah senantiasa dikaruniakan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau sungguh baik hati. Karena kebaikan hatimu itu Engkau telah menciptakan manusia, dan meskipun manusia seharusnya dihukum karena dosa-dosanya, Engkau menebusnya juga karena belas kasih-Mu. Semua itu Engkau laksanakan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dari sebab itu, para penghuni surga dengan sukaria bersujud di hadapan-Mu. Kami mohon agar kami pun Engkau perkenankan memadu suara dan turut memuji Dikau sambil berseru, Kudus, kudus, Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hambamu, Dr. Harima Kaliu, yang telah Kau panggil menghadap hadiratmu. Ketika dibaptis, saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, Saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah, Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa.
Allah Bapa yang Maha Setia, kami bersyukur karena telah menerima Roh-Mu berkat sabda Yesus Putra-Mu. Semoga semua orang dapat ikut merasakan terlaksananya janji kesanggupan-Mu, sehingga kami hidup mengalami damai sukacita dan juga penuh rahmat. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Puji syukur 554. 554. Ya Kristus Yesus